Pada Rabu 10 Juni 2026, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Surabaya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gebong Tebasan. Penertiban ini dilakukan karena para PKL mendirikan lapak hingga bangunan semi permanen di atas saluran air, yang menyebabkan pelanggaran terhadap sepadan jalan dan alih fungsi saluran drainase. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai jenis persoalan pelanggaran yang dilakukan, peraturan perundangan yang dilanggar, dan penyelesaian atau solusi yang sudah diambil. Masalah utama dalam kasus ini bukan sekedar masalah ketertiban pedagang, melainkan sebuah pelanggaran serius dalam pemanfaatan ruang. Terjadi konversi fungsi ruang secara ilegal, di mana ruang yang secara yuridis ditetapkan sebagai infrastruktur ekologis berupa drainase kota dan ruang milik jalan atau rumija dialihfungsikan menjadi ruang komersial semi permanen oleh lebih dari 30 pelaku usaha. Secara yuridis, tindakan para pedagang ini melanggar hierarki hukum penataan ruang yang sangat ketat. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada pasal 61, sudah dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pelanggaran zonasi ini dipertegas oleh Perda Nomor 2 Tahun 2020. Kasus ini melanggar Pasal 24 Ayat 1 yang menyatakan secara tegas bahwa setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, tempat-tempat umum, di atas tanah aset pemerintahan daerah, dan di area sepadan bangunan. Kasus ini juga melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa kecuali atas izin kepala daerah, setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar, dan bangunan pelengkap lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan doktrin hukum tata ruang, setiap pemanfaatan ruang harus memenuhi asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Aktivitas ekonomi PKL di atas saluran air menghancurkan asas keserasian karena mencampur adukan zona lindung ekologis dengan zona ekonomi destruktif. Selain itu, aktivitas ini tidak memiliki dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Dalam rezim hukum, penataan ruang modern memanfaatkan ruang tanpa KKPR adalah tindakan ilegal terencana. Oleh karena itu, penertiban oleh Satpol PP bukan sekedar penggusuran fisik, melainkan instrumen penegakan sanksi administratif untuk memulihkan fungsi ruang yang telah rusak akibat deviasi pemanfaatan. Hukum tata ruang tidak hanya berbicara tentang larangan, tetapi juga tentang pengendalian dan pemulihan fungsi ruang. Tindakan pembongkaran bangunan di Jalan Gebong Tebasan merupakan bentuk eksekusi dari sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang yang diatur dalam Pasal 36 UU Penataan Ruang. Namun, penyelesaian masalah tata ruang yang baik harus bersifat holistik. Langkah pemerintah Kota Surabaya yang merelokasi pedagang ke dalam 3 titik pasar merupakan langkah yang solutif. Pemerintah mengembalikan fungsi drainase ke peruntukan aslinya untuk kepentingan ekologis kota, sekaligus mengarahkan aktivitas ekonomi ke zona perdagangan yang sah dan ilegal. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kasus di Jalan Gebong Tebasan ini bermula dari puluhan pedagang kaki lima yang mendirikan bangunan di atas saluran air. Tindakan ini otomatis masuk ke dalam jenis pelanggaran tata ruang, karena mereka mengubah fungsi drainase kota menjadi area komersial tempat berjualan, yang dampaknya bisa merusak lingkungan dan memicu banjir. Secara hukum, ada 3 aturan sekaligus yang dilanggar di sini, mulai dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena memanfaatkan ruang tidak sesuai peruntukannya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, sampai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang ketentuan penggunaan jalan. Karena pelanggaran tersebut, Satpol PP Kota Surabaya akhirnya melakukan penindakan berupa pembongkaran bangunan liar di lokasi. Meskipun begitu, penertiban ini dilakukan secara adil karena para pedagang langsung direlokasi ke dalam 3 titik pasar yang sudah disiapkan oleh pemerintah.